Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel Isi Accounting, di mana kita akan menjelajahi dunia akuntansi bersama-sama. Saya sangat bersemangat untuk membagikan pengetahuan, tips, dan trik seputar akuntansi kepada kalian semua. Ayo, mari kita mulai perjalanan ini dan membangun fondasi yang kuat dalam pemahaman akuntansi bersama. Baiklah, mari kita mulai dari episode pertama, yaitu mengenai pemahaman dasar akuntansi. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, akuntansi adalah ilmu mencatat, menganalisis, mengkomunikasikan transaksi atau kejadian ekonomi suatu entitas bisnis yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan. Secara singkatnya, akuntansi adalah suatu sistem proses pencatatan, pengelompokan, analisa, dan pelaporan atas transaksi keuangan. Pertama-tama, yang harus kalian ingat adalah persamaan dasar akuntansi. Ini adalah fondasi utama dalam sistem akuntansi. Persamaan dasar ini yaitu harta suatu perusahaan sama dengan jumlah utang ditambah modal pemilik. Yang dimaksud harta adalah semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, seperti uang tunai, tabungan dan deposito, piutang, kendaraan, gedung, peralatan kantor, dan sebagainya. Sedangkan utang meliputi utang dagang, utang bank, dan utang lainnya yang harus dibayar oleh perusahaan. Sedangkan modal meliputi modal pemilik, laba ditahan, serta komponen ekuitas lainnya. Lalu, apa sih gunanya akuntansi? Pada dasarnya, kegunaan akuntansi adalah untuk memberikan informasi kondisi kesehatan keuangan yang akurat dari suatu perusahaan. Melalui akuntansi, kita dapat menganalisa atas informasi yang diperoleh mengenai pendapatan, pengeluaran, harta, utang dan modal perusahaan. Sehingga, kita dapat mengetahui apakah perusahaan tersebut untung atau rugi. Dengan menganalisa laporan keuangan, kita dapat mengevaluasi kinerja perusahaan, serta dapat membuat rencana bisnis yang lebih baik. Akuntansi juga memberikan informasi keuangan baik kepada pihak internal seperti manajemen dan pemilik perusahaan maupun kepada pihak eksternal seperti pemerintah, pemegang saham, dan kreditur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode pencatatan akuntansi. Ada dua metode yang digunakan dalam pencatatan, yaitu cash basis dan accrual basis. Cash basis adalah metode yang mengakui pendapatan dan pengeluaran hanya ketika uang tunai diterima atau dibayarkan. Metode ini hanya merekam transaksi berdasarkan perubahan uang tunai yang sebenarnya, tanpa memperhatikan kapan transaksi tersebut terjadi atau hak dan kewajiban terkait. Contohnya, Ana melakukan penagihan kepada klien melalui invoice yang diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2023. Invoice tersebut dibayarkan oleh klien pada tanggal 12 Februari 2023. Dengan demikian, Ana melakukan pencatatan pendapatan pada tanggal 12 Februari 2023. Karena ini adalah cash basis, maka kita membuat jurnal di tanggal 12 Februari, yaitu berdasarkan jumlah uang yang diterima. Sedangkan accrual basis adalah metode yang mengakui pendapatan saat terjadi penjualan atau penerimaan, dan mengakui pengeluaran saat terjadi pembelian atau pengeluaran, terlepas dari apakah uang tersebut sudah diterima atau dibayarkan. Metode ini mencerminkan pendapatan dan pengeluaran secara akurat pada periode waktu yang relevan, bahkan jika uang tunai belum diterima atau dibayarkan. Contohnya, Ana melakukan penagihan kepada klien melalui invoice yang diterbitkan pada tanggal 10 Januari. Kemudian, invoice tersebut dibayarkan oleh klien pada tanggal 12 Februari. Dengan demikian, Ana melakukan pencatatan pendapatan pada tanggal 10 Januari 2023. Jadi, kita melakukan pencatatan berdasarkan pada saat terjadinya, bukan pada saat uang tersebut diterima oleh perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai accounting cycle atau siklus akuntansi. Siklus akuntansi mengacu
pada serangkaian langkah atau proses yang dilakukan secara berulang dalam rangka mencatat, mengolah, dan melaporkan informasi keuangan suatu entitas. Siklus ini mencakup beberapa tahapan penting yang harus dilalui untuk memastikan pencatatan yang akurat dan menyeluruh. Berikut ini adalah tahapan umum dalam siklus akuntansi. Tahap pertama, yaitu kita menganalisis setiap transaksi keuangan yang terjadi. Langkah selanjutnya adalah mencatatnya ke dalam jurnal. Jurnal mencatat transaksi secara kronologis. Setelah pencatatan dalam jurnal, transaksi harus diposting ke buku besar. Kemudian, pada akhir periode akuntansi, akan dilakukan penyesuaian untuk memperhitungkan transaksi yang belum tercatat atau terjadi selama periode akuntansi berlangsung. Contohnya, pendapatan yang masih harus diakui atau biaya yang masih harus dibebankan. Setelah jurnal penyesuaian dibuat, laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas dapat disusun. Setelah laporan keuangan disusun, akan dibuat jurnal penutup atas akun-akun pendapatan dan beban untuk memindahkannya ke akun laba ditahan atau rugi tahun berjalan. Tujuan dari dibuatnya jurnal penutup ini adalah untuk mempersiapkan akun-akun tersebut agar siap digunakan pada periode akuntansi berikutnya. Terima kasih sudah menonton video saya tentang akuntansi. Saya harap kalian mendapatkan manfaat dan wawasan baru dari konten yang saya sajikan hari ini. Jika kalian merasa video ini berguna, jangan ragu untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah untuk saran dan topik yang ingin kalian bahas di video selanjutnya. Jangan lupa juga untuk membagikan video ini kepada teman-teman kalian yang juga tertarik dengan akuntansi. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye!